Iki. Bismillah. Nyokin aku. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini udah beberapa yang join ya. Mungkin nanti ada yang nyusul join.
Oke, sambil nunggu yang lain join, mungkin nanti menyusul, kita langsung buka acaranya aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di Gentle Class dengan tema pencatatan keuangan sederhana untuk UMKM yang tentunya akan disampaikan oleh pakarnya, yaitu Bapak Muhammad Nur Amrullah, Sarjana Ekonomi Akuntan. Biasa dipanggil Pak Aam, yang sekarang sedang bekerja dengan beberapa UMKM di Malang Raya dalam hal pengelolaan keuangan dan perpajakan. Beliau juga lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Brawijaya Malang. Untuk Bapak Aam, kami persilahkan bisa dimulai sekarang. Oke, Mbak. Ya. Saya jadiin host ya, Mbak ya? Oh ya, iya Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu ini saya dijadikan host untuk bisa sharing ini ya, sharing PowerPoint gitu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Amrullah. Tadi udah dikenalkan oleh Mbak Moderator, panggil saya Naam. Saya tinggal di Malang ya. Dan saya alumni dari UB. Saya lulus tahun 2009. Kemudian kemudian sempat menempuh pendidikan profesi juga, lulus tahun 2012. Dan pasca lulus dari kampus pernah juga bekerja di beberapa tempat, pernah kerja di perbankan, pernah kerja di pemerintahan juga, dan pernah juga menjalankan beberapa bisnis seperti itu. Dan saat ini saya memang concern-nya di membersamai beberapa UKM terkait dengan pengelolaan keuangan dan perpajakan gitu. Khususnya mungkin perpajakan yang sekarang banyak bermasalah dari teman-teman UKM sendiri, karena memang agak ini ya, pajak sekarang agak gencar gitu ya, agak gencar untuk penagihannya gitu ke UMKM. Sudah Mbak dijadiin host? Ini masih saya hubungi adminnya, masih proses. Oke. Sebentar saya lowbat. Ya. Nanti kalau sudah bisa kabari Mbak ya. Ini saya tak menyampaikan dulu, tidak pakai slide. Oh iya, baik Pak. Ya. Ini kan informasi teman-teman semua adalah ini ya, mitra dari Gentle Baby ya. Mitra dari Gentle Baby dalam artian teman-teman adalah owner dari usaha teman-teman gitu loh. Dan kebetulan saja teman-teman di sini menjalin salah satunya kemitraan dengan Gentle Baby. Maka salah satu hal yang
penting di sini yang perlu yang perlu dipahami bersama adalah kita teman-teman sebagai pelaku bisnis, sebagai pemilik usaha, tentunya meskipun pada kenyataannya nanti di lapangan teman-teman dalam pengelolaan keuangan meng-hire atau mempekerjakan tenaga akuntansi atau tenaga keuangan, tapi paling tidak secara fundamental, secara basic teman-teman bisa sudah memiliki perspektif atau fundamental yang sama gitu ya. Karena sekali lagi berbisnis itu memang tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan, tujuannya tujuan ekonomi gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian beralih dengan tujuan-tujuan yang lain yang memang terkadang itu sering kali terjadi gitu ya. Misalkan dalam hal perekrutan karyawan. Perekrutan karyawan, kita merekrut teman atau mungkin merekrut kenalan yang karena kita kasihan, bukan karena kapabilitas, seperti itu. Yang jelas, karena di sini kita ngomongin tentang keuangan, tidak ada perusahaan yang bangkrut karena rugi. Perusahaan tuh bangkrutnya karena kehabisan cash, kehabisan uang, seperti itu. Oh, sudah bisa saya slide share ya. Saya slide share-nya sekarang. Sudah terlihat ya? Sudah terlihat slide saya? Ya, sudah. Sudah, baik. Tadi ya, tidak ada perusahaan yang bangkrut karena rugi, perusahaan itu bangkrut karena kehabisan cash atau kehabisan uang, kayak gitu. Nah, ini pagi-pagi ya, ini ada gambar apa ini? Gambar teh ya, gambar teh celup yang dicelupin ke cangkir gitu ya. Jadi ini saya mau cerita sekilas tentang salah satu perusahaan, salah satu brand yang mungkin saya yakin kita semua tahu, yaitu bisa tebak ya, apa? Yang kalau teman-teman teh celup itu merek apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Ya, ini ya, saya cerita tentang Sariwangi ya. Kan kalau teh celup itu kan pelopornya itu kan Sariwangi ya. Ya, sebagaimana kita tahu, beberapa tahun yang setahun 2 tahun terakhir ini Sariwangi itu dinyatakan pilot, dinyatakan sudah sudah tidak bisa beroperasi lagi Sariwangi as a perusahaan, gitu, sebagai perusahaan. Tapi teman-teman masih bisa mendapati Sariwangi sekarang. Karena apa? Karena Sariwangi itu sejatinya pada tahun 1989 sudah dibeli produknya oleh Unilever. Jadi teman-teman yang pengkonsumsi teh Sariwangi sekarang, teman-teman itu membeli dari Unilever dan Unilever-nya ya itu Sariwangi sekarang menjadi full milik Unilever sebagai as a product gitu ya. Loh, bedanya apa as a product dengan as a perusahaan gitu. Jadi kenapa Sariwangi bisa sampai pilot, bisa sampai bankrupt gitu ya? Itu karena Sariwangi ini melakukan ekspansi, melakukan pengembangan usaha yang pengembangan usaha ini ternyata tidak berjalan dengan sesuai rencana gitu, alias gagal gitu ya. Dan gagal, yang namanya perusahaan gede kan nggak mungkin kan dia ngembangin bisnisnya nggak pakai bank, nggak mungkin kan dia itu ngembangin keuangan dia, ngembangin perusahaan dia, expand-nya nggak pakai bank nggak mungkin. Pasti dia menggunakan dana bank, pinjaman bank, dan bank pun kan sudah kalau perusahaan udah gede kan pasti sudah trust banget gitu sama perusahaan tersebut. Beda dengan kita mungkin teman-teman yang mungkin masih mengawali kayak gitu. Dan ternyata
yang perusahaan yang gede itu ternyata bisa juga gagal dalam expand, dan akhirnya ketika sudah utang-utang itu udah jatuh tempo, akhirnya ya ini kehabisan cash untuk membayar cicilan-cicilan yang jatuh tempo tersebut, sehingga berkasus-kasus hingga ya udah diputuskan pilot gitu ya. Pilot ini dalam artian ya perusahaannya gitu loh. Kalau ownernya sih masih ada, masih sehat walafiat insya Allah gitu ya. Jadi memang usia perusahaan dengan usia owner itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi tidak berarti orang yang usahanya stop itu kemudian hidupnya juga berakhir, itu nggak. Malah ada juga kan yang usahanya juga lagi sedang jaya-jayanya malah bunuh diri kan juga ada gitu ya. Mungkin teman-teman masih ingat beberapa tahun yang lalu anak dari pemilik Samsung ya yang di Korea itu salah satu ya, udah dapat slot berapa ratus juta saham, ternyata juga bunuh diri gitu ya, karena ya nggak tahu karena apa. Itu kan Samsung kan tidak dalam posisi sedang down, dia dalam posisi sedang sangat growing up gitu ya, sampai sekarang. Ya itu, jadi memang sekali lagi kenapa sampai kemudian Sariwangi ini bisa kolaps ya as a perusahaan ya, karena memang ya dia kehabisan cash untuk membayari cicilan-cicilan para bank-bank yang mengutangi dia kayak gitu. Tapi produk sebagai produk teh celup yang mungkin kita sudah biasa nikmati itu masih ada, karena sekarang ya udah, karena sejatinya dari tahun 89 itu sudah milik dari Unilever kayak gitu. Dan sekali lagi teman-teman, karena di sini teman-teman adalah business owner gitu ya. Bisnis itu sejatinya adalah mengenai uang gitu ya. Uang, tentang bagaimana kita mengembangkan modal yang kita miliki gitu loh. Bagaimana kita udah melakukan kesepakatan, baik itu kesepakatan dengan keluarga atau kesepakatan dengan diri sendiri, kesepakatan partner untuk kemudian kita berinvest untuk men-spare-kan berapa uang, dan gimana caranya uang itu tuh bisa tambah banyak gitu loh, bukan semakin sedikit kayak gitu. Dan bisnis itu juga tentang bagaimana teman-teman langsung praktek dalam artian langsung praktek, tidak membuat rencana-rencana yang cuma sekedar rencana, dan dari praktek itu harapannya ada proses pembelajaran-pembelajaran di mana dari proses pembelajaran itu teman-teman bisa memenangkan pertarungan atau bisa menang pertarungannya dalam artian adalah teman-teman bisa gaining profit gitu ya, profit berupa kas gitu ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan teman-teman semuanya. Dan itu sejatinya bisnis, dan itu memang makanya segala hal keputusannya itu ya harus disasarkan dengan sesuatu yang untuk hal seperti itu. Bukan ya mungkin sesekali mungkin oke, pertimbangan sosial, kasihan ini misalnya kita merekrut karyawan karena kasihan atau apa, mungkin ya 1-2 kali oke, tapi itu tidak bisa seterusnya seperti itu, tapi tetap dengan harus ada peningkatan kapasitas. Nah, mindset bisnis di sini adalah ini ya, tadi sudah saya sampaikan. Pertama ada modal itu digunakan untuk mendapatkan aset. Aset itu apa? Aset itu ya misalkan nih, misalkan Kula nyetok Gentle Baby gitu ya, nyetok Gentle Baby berapa botol kayak gitu. Kemudian dari situ teman-teman bisa melakukan penjualan-penjualan. Dari penjualan-penjualan itu teman-teman kan pasti ada marginnya kan, misalkan dapat barangnya 10.000, teman-teman jual 15.000. Nah, selisih 10 dan 15 itu adalah profit ya, dan profitnya itu juga make sure itu cash. Cash itu dalam artian nggak ngutang gitu loh. Misalkan karena beli banyak gitu ya, kita berikan promo, bisa dicicil atau mungkin bisa tidak dibayar tunai lah kayak gitu. Tapi ya make sure itu berupa cash, dan cash-nya itu memang karena dalam pengoperasian usaha teman-teman itu pasti membutuhkan beberapa hal. Maksud saya adalah kan dalam rangka menjalankan bisnis itu teman-teman kan juga harus memikirkan hal-hal selain
pengadaan barang untuk dijual. Misalkan teman-teman juga harus mikirin promosinya. Misalkan mau promosi pakai Facebook Ad, kan mau promosi pakai IG Ad, misalkan mau bikin brosur, mau bikin apapun gitu, misalkan biaya pengiriman dan sebagainya. Nah, setelah dikurang-kurangi itu, hingga teman-teman kemudian mendapatkan ini nih, free cash. Free cash ini tujuan bisnisnya teman-teman gitu loh. Jadi di sini free cash ini yang bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dari teman-teman as a businessman kayak gitu. Dan kendala klasik UMKM yang pertama biasa ya marketing karena mungkin bisa jadi karena memang teman-teman karena tidak semua orang ternyata bisa jualan gitu loh. Tidak semua orang tuh bisa dengan baik berjualan. Ada yang sangat mudah berjualan, ada yang sangat susah sekali berjualan. Ada juga yang nggak ngapa-ngapain aja udah apa ya, udah jualan gitu ya. Jadi kalau misalkan udah terstigma, oh ini anak ini tampang penjual, jadi kamu ada yang dijual nggak gitu. Kan ada juga kan mungkin beberapa teman kita seperti itu ya. Dan yang kedua adalah tentang pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini basic-nya ada dua sih. Pertama adalah tentang pengelolaan inventory atau pengelolaan apa ya, persediaan barang, dan kedua adalah tentang pengelolaan cash atau pengelolaan keuangan seperti itu. Nah, ini kendala klasik dari teman-teman UMKM yang saya ketahui selama ini adalah uangnya nyampur antara uang keluarga dan uang bisnis kayak gitu. Jadi misalkan apa namanya, tidak ada pemisahan yang tegas gitu loh. Ada kadang-kadang sudah dilakukan komitmen di awal gitu ya. Oh jadi pokoknya rekening ini tuh khusus untuk rekening jualan, rekening ini untuk rekening untuk bayar-bayar kebutuhan hidup gitu, misalkan beli popok, beli apa kayak gitu-gitu. Dan ternyata dalam perjalanan juga suka, aduh pinjem dikit deh, nggak apa-apa pinjem tapi dibalikin kayak gitu. Yaitu misalnya untuk rekening, dan kalau toh memang aduh susah tuh karena memang gimana ya, emang sumber pemasukanku itu doang gitu loh. Ya makanya sangat disarankan teman-teman sebagai business owner itu melakukan penggajian terhadap dirinya teman-teman selaku business owner. Jangan sampai teman-teman uang kulaan dipakai buat beli beras kayak gitu. Ya memang sih realitasnya ya memang itu sesekali terjadi gitu ya, karena memang ya namanya ya gimana ya, ada uang kita butuh butuh dana gitu untuk pas berasnya habis, adanya dana di situ ya gimana lagi, ya nggak masalah juga sebenarnya. Nggak masalah juga sebenarnya kalau itu dicatat. Nah ini lagi kembali lagi adalah tentang pencatatan. Pencatatan itu sedemikian pentingnya agar apa? Ya agar teman-teman tahu pakemnya, tahu batasan-batasannya. Ya kalau udah di sini itu memang butuh komitmen besar. Dan jangankan mungkin di antara kita agak susah agak susah melakoni ini ya. Memang jangankan mungkin teman-teman ya, mungkin ada teman-teman mungkin ada yang sudah sekian tahun, sekian bulan, yang sudah belasan tahun aja tuh masih nyampur nggak karuan itu juga ada, karena ini susah banget. Cuma konsekuensinya kalau uang nyampur, dan sebenarnya nggak masalah juga, toh ini bisnisnya teman-teman kan gitu loh. Toh yang menikmati kan juga misalkan ini bisnis keluarga ya, kecuali kalau bisnisnya itu miliknya si A, si B sama si C joinan itu, wah itu mutlak harus dicatat. Cuma kalau bisnis keluarga yang ngelola mungkin ibu-ibu misalkan dikasih modal atau mungkin punya tabungan modal, namun dikelola sendiri-sendiri, ya udah ya terserah juga sebenarnya kan, bisnis uang sendiri bisnis sendiri gitu. Cuma ketika itu nggak terpisah, itu pengembangan bisnisnya itu akan menjadi susah. Dan apakah bisnis itu harus dikembangkan? Ya terserah juga gitu loh, terserah teman-teman juga mau mengembangkan nggak bisnisnya gitu. Cuma kalau mau bisnisnya itu berkembang sebagaimana perusahaan gede yang lainnya, pemisahan itu harus dilakukan kayak gitu. Dan reward-nya teman-teman apa jalanin bisnis ya, teman-teman mulai menggaji diri sendiri. Wah, duit buat menggaji nggak ada gitu. Berapa memang digaji? Misalkan profit sebulan
jangan profit, laba kotornya aja, marginnya aja cuma 2 juta gitu ya, marginnya 2 juta. Terus itu belum bayar iklan dan kawan-kawan misalkan, itu paling dapatnya 1 juta atau bahkan mungkin 750, ya udah 750 itu gajinya, atau mungkin 500 atau apa ya, itu terserah teman-teman. Cuma memang sih eee, kalau memang bisa memisah dari awal itu baik. Cuma kalau memang itu belum bisa nggak masalah, tapi paling nggak dalam pikiran teman-teman, dalam perencanaan teman-teman sudah punya rencana kapan tuh bakal di-split nih antara keuangan buat keluarga dan keuangan buat bisnis. Dan ini ya, karena di sini teman-teman semua adalah business owner gitu ya. Business owner, teman-teman adalah mitra dari Gentle Baby gitu, yang ya tadi saya sudah sampaikan di awal, mungkin tidak harus teman-teman itu tahu sampai banget ya tentang pencatatan keuangan. Dan di mana dalam hal ini pencatatan keuangan itu ya ilmunya ya di akuntansi gitu, ilmunya di akuntansi. Ibaratnya bahasa bisnis itu bahasanya namanya namanya itu akuntansi, karena kan akuntansi tentang berbicara mengenai angka kayak gitu. Berbicara mengenai angka, mengenai transaksi, pencatatan transaksi yang dilakukan, melihat melihat budget yang melihat budget yang direncanakan dan bagaimana budget itu menjadi sebuah kenyataan yang itu bisa menghasilkan keuangan atau profit seperti itu. Jadi memang ya tadi cuma paling enggak meskipun teman-teman nggak paham banget secara teori, dan memang nggak perlu juga sebenarnya sih, karena teman-teman di sini kan sekali business owner ya, cuma paling nggak secara perspektif, paling nggak ngerti secara umum. Apa sih secara umum akuntansi itu? Nah, secara umum akuntansi itu adalah tentang persamaan akuntansi gitu ya. Persamaan akuntansi itu kayak gimana? Nah, sebenarnya persamaan akuntansi itu apa aja? Pertama adalah dia ngomongin tentang aset. Aset itu apa? Aset itu adalah sumber daya perusahaan. Sumber daya perusahaan itu bisa berupa kas, berupa tanah, gedung, peralatan, kayak gitu. Dan berupa kas, tanah, gedung, peralatan ini bisa digunakan untuk kepentingan dari business owner, bisa juga digunakan untuk pengembangan bisnisnya itu. Jadi diputar untuk pengembangan bisnis lagi, itu bisa kayak gitu. Dan kemudian utang. Utang itu tidak melulu tentang ini ya, maksudnya tidak melulu memiliki gitu ya. Cuma secara umum adalah seperti ini. Jadi karena biasanya untuk pengembangan bisnis itu tidak bisa untuk dilakukan sendirian, butuh support dari pihak ketiga, makanya kemudian biasanya ada yang namanya hutang, dan itu lumrah. Utang nggak melulu ke bank ya, bisa ke siapapun, ke saudara, bisa ke pasangan, terserah seperti itu. Dan modalnya adalah terkait dengan hak kepemilikan. Ya tadi itu mungkin lebih jelasnya akan ada di sini, habis ini. Nah ini ya, aset, ekuitas itu modal ya, sama teman-teman ya. Ekuitas itu sebenarnya modal, jadi tadi itu bagaimana kewajiban yang dimiliki atau hutang yang dimiliki, plus juga dan juga modal yang dikembangkan ya, yang dipersiapkan oleh teman-teman itu bisa menghasilkan sebuah aset. Ya, muternya di sini aja sebenarnya. Jadi makanya kan teman-teman dulu mungkin pernah mendengar curcolannya anak akuntansi, aduh nggak seimbang nih, nggak balance, debit kredit, aduh pusing, nggak balance. Itu sebenarnya biar persamaan ini tuh tetap on track gitu loh. Jadi nggak sampai, kalau nggak balance itu mesti keliru gitu. Cuma kalau balance aja bisa aja keliru gitu, karena kan terkadang kelirunya itu biasanya kita nggak bisa salah menafsirkan transaksi, atau misalkan transaksinya atau salah pencatatan, bisa aja kayak gitu. Tapi secara umum ya ini tentang ini aja akuntansi itu. Dan ini nanti insya Allah kita akan, dan ini tercoverage dalam sebuah laporan yang namanya neraca.
Laporan keuangan sesuai standar itu ada 4 ini, neraca, laporan perubahan modal, laba rugi, dan laporan arus kas. Neraca ini tuh fungsinya itu kayak misalkan teman-teman, sorry, sebelum kita ngomongin neraca, kita ngomongin laporan arus kas dulu. Laporan arus kas itu kan tentang kondisi kas, kondisi keuangannya teman-teman. Jadi misalkan kalau teman-teman naik mobil, naik motor, nah itu kan ada tanda berapa bensinnya, nah itu sampai laporan arus kas. Jadi sisa seberapa bensin kita itu terlaporkannya di laporan arus kas kayak gitu. Laporan laba rugi itu tentang sejauh mana teman-teman sudah merunningkan usaha teman-teman. Jadi kalau misalkan kita lagi OTW dari Malang ke Surabaya gitu ya, dari Malang ke Surabaya. Jadi pertama kita cek laporan arus kasnya, kita cek bensinnya seberapa nih? Oh masih cukup ke Surabaya. Itu lihat laporan arus kas. Laporan laba rugi itu misalkan dari Surabaya ke Malang, Malang ke Surabaya. Misalkan Malang, oh kita sudah sampai di mana ya? Di Apollo misalkan, atau mungkin di Pandaan. Oh kita sampai di Pandaan. Nah, kita sudah sampai di Pandaannya itu, ngelihatnya di laporan laba rugi kayak gitu. Dan laporan perubahan modal itu tentang kalau ini agak susah dianalogikan dengan mobil sih. Jadi intinya laporan perubahan modal itu modal awal plus laba atau ruginya berapa gitu. Nah, neraca itu tentang melihat teman-teman misalkan teman-teman punya drone dinaikkan ke atas, kemudian di capture gambar atau di syuting gitu, teman-teman lihat, oh kondisinya kayak gini, jadi sudah nyampe mobilnya di Pandaan. Oh, tapi drone-nya drone yang canggih ya, sampai dia bisa memantau kondisi bensinnya ya gitu ya. Jadi drone-nya jadi itu mengcapture mobil atau mungkin mengcapture sebuah bangunan atau bisnis sebagai keseluruhan itu kelihatannya di neraca. Jadi neraca itu memang sangat general dan itu memang kondisi bisnis bagus atau tidaknya itu bisa dilihat secara umum di neracanya. Itu kira-kira gitulah ya. Dan biasanya 3 ini sih yang juga biasa teman-teman miliki karena laporan perubahan modal itu sebenarnya sudah include di laporan laba rugi dan neraca. Jadi sebenarnya laporan perubahan modal itu adalah sebagai sarana untuk ke neraca gitu loh. Cuma kebanyakan banyak yang nge-skip kayak gitu. Oke, mungkin sekarang kita coba sedikit sedikit kita tentang praktek tentang akuntansi ya. Nggak tahu ini dikit atau banyak sih nanti teman-teman. Yang jelas saya buat sesederhana mungkin tentang pertransaksian dan bagaimana mencatatnya. Misalkan nih ada Adi dan Ida buka usaha bareng. Adi punya duit 10 juta, Ida punya modal 20 juta. Nyatetnya gimana? Kayak gini. Jadi ada cash-nya itu jadi modal Adi dan modal Ida digabungkan, akhirnya jadi cash. Ini yang tadi saya bilang kenapa harus persamaan itu loh. Jadi cash ini kan dia sebagai aset ya. Cuma loh modal sama Ida bukannya aset juga. Iya, dia memang realnya memang sebagai aset, sebagai cash. Cuma kan dia di sini historinya adalah sebagai modal kayak gitu. Nah, kemudian sewa ruko 12 juta misalkan. Ya udah berarti kasnya kan sewa ruko kan harus dibayar pakai duit kan nggak mungkin dibayar pakai daun gitu. Nah, dibayar pakai duit jadi otomatis duitnya yang tadi 30 juta kan berkurang. Jadi di sini teman-teman bakal mendapati cash-nya berkurang 12 juta menjadi 18 juta dan dan teman-teman bakal memiliki sebuah ruko senilai 12 juta dengan nilai kemanfaatan selama 1 tahun. Modalnya tetap karena memang kan ya tadi itu jadi modal tuh lebih ke historical aja gitu, tapi itu harus dicatat gitu. Kemudian misalkan belanja bahan 7,5 bisa bayar tempo alias bisa ngutang. Jadi kasnya tetap 18 juta karena dia untuk belanja bahan nggak butuh duit, bisa ngutang, di mana kita bisa dapat bahan senilai 7,5 juta, dan di sisi sebelah kanan, selain modal Adi dan Ida senilai 30 juta, teman-teman punya hutang
sejumlah 7,5. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang ini memang nggak melulu, cuma kan nggak melulu berhutang, cuma kan sesekali mungkin kita dihadapkan pada situasi di mana kita itu harus atau memungkinkan untuk berhutang atau ada kesempatan untuk hutang gitu loh, atau diharuskan bahkan gitu. Karena misalkan ya teman-teman kayak teman saya sebuah warung di daerah UM gitu ya. Dia beli mesin penanak nasi, mesin penanak nasi yang kayak lemari gitu. Jadi harganya berapa? 20 jutaan atau berapa, saya lupa, jelas mahal. Jadi bentuk bentuk nasinya bentuk alatnya itu kayak lemari gitu. Jadi teman-teman kalau kan masak beras itu kan beras dicuci ya, terus udah dicuci terus udah dinyemak-nyemak gitu aja, terus dimasukkan ke lemarinya itu tunggu 40 menit jadi deh. Ya kayak rice cooker sebenarnya, sama kayak rice cooker, cuma ini rice cooker ini bisa langsung masak sampai 25 kilo sekali masak. Langsung satu sak ya. Itu teman saya itu nggak bisa beli kas, nggak boleh sama tokonya, harus belinya nyicil. Nah, itu kan teman-teman harus mau nggak mau harus hutang kayak gitu, harus memiliki hutang kayak gitu. Dan ini makanya sesekali memang kita dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu. Makanya di sini selain modal Adi dan Ida senilai 30 juta, punya utang 7,5 juta, yang itu diwujudkan dalam bentuk bahan di sisi kiri sejumlah 7,5 juta, dan yang tadi sama ya, kas 18 dan sewa ruko 12 juta. Kemudian alhamdulillah produk kita laku 15 juta. Jadi kita ada di sisi kanan ada pendapatan 15 juta dan di sisi kirinya kita dapat duit nih karena bayarnya kas. Jadi yang awalnya kas kita tadi 18 juta tambah 18 juta berarti jadi 33 juta. Kayak gitu. Dan bayar gaji 2 juta, biaya listrik 1 juta. Jadi kas kita berkurang 3 juta kan, 33 dikurangi 3, 33 dikurangi 3, kemudian kita juga ada beban. Beban ini apa ya? Ya beban itu sebuah keharusan lah itu intinya ya. Sebuah apa ya, beban, namanya beban ya. Karena memang pada intinya dia kan memang menjadi beban untuk diatasi gitu ya. Makanya namanya penyatanya sebagai beban gaji dan beban listrik gitu ya. Dan kemudian ada tadi kan bayar belinya kan 7,5 juta ya, yang bayar bahannya kan, beli bahannya kan 7,5 juta ngutang. Nah ini mulai nyicil nih 2,5 juta. Nah utang usahanya berkurang 2,5 juta dikurangi 7,5 dikurangi 2,5 sama dengan 5 juta, dan cashnya berkurang 2,5 dari 30 juta menjadi 27,5 juta kayak gitu. Yang lainnya sama. Dan ternyata di tengah perjalanan Ida narik uangnya 5 juta karena misalkan dipakai mau buat biaya lahiran misalkan 5 juta, ya udah berarti cash-nya berkurang dari 27,5 kurangi 5 juta menjadi 22,5, dan modalnya Adi Ida ini dikurangi penarikan, nah nanti modalnya akan berkurang menjadi 25 juta. Nah, kira-kira ini laporan laba ruginya. Tadi ada pendapatan senilai 15 juta, ada bahan senilai 7,5 juta, ada laba kotornya itu adalah pendapatan dikurangi HPP, atau bahan tadi itu ya kita itu diglobalkan sebagai HPP. Kemudian ada beban gaji yang harus dibayarkan dan laba bersihnya adalah 4,5 juta. Dan dari sini kan modal awalnya tadi itu 30 juta, dapat laba berapa tadi labanya? 4,5 juta. 4,5 juta dan kemudian ada penarikan modal oleh Ida 5 juta, berarti 29,5 juta itu modal akhirnya. Dan laporan arus kasnya ada penjualan sejumlah 15 juta, beban gaji dan bayar utang tadi itu ya. Jadi total kalau untuk arus kas aktivitas operasional itu saldonya adalah 11,5 juta, dan dilakukan aktivitas investasi yaitu berupa sewa ruko 12 juta, dan diterima investasi yang awal tadi yang Adi dan Ida 30, terus Ida narik 5 juta, total 25 juta,
Di total cash-nya sisa 22,5 kayak gitu. Inilah ending dari sebuah laporan keuangan kayak gitu. Jadi ini mengcapture-nya di sini. Jadi di sini tercapture semua tentang running bisnisnya seperti apa kayak gitu. Ini sebenarnya masih ada lagi sih, tapi di sini mungkin ada yang mau ditanyakan atau paham nggak? Gitu ya, atau kecepatan? Ya, jadi memang tapi sekali lagi sebagai business owner, sebagai mitra dari Gentle Baby ini yang teman-teman adalah juga sebagai business owner-nya dari Gentle Baby juga sebagai mitra pada nantinya, teman-teman memang kalau teman-teman nggak paham ini nggak masalah. Nggak masalah dalam artian, tadi itu kan merincil banyak itu ya, cuma secara umum gambarannya teman-teman harus paham, harus dapatin karena, ya memang pencatatannya seperti ini gitu loh, pencatatannya seperti ini, jadi teman-teman mau nggak mau, paling nggak hal yang harus dipahami teman-teman adalah tentang bagaimana, semuanya itu tercatat terlebih dahulu. Makanya di sini kembali ke slide yang sebelumnya. Dalam hal, pelaporan keuangan memang, mungkin gini ya, "Aduh kok ribet," gitu ya, akuntansi. Mungkin bagi teman-teman yang sama sekali tidak ada background, sama sekali nggak ada background dulu SMA-nya IPA misalkan, terus kuliahnya juga kuliah teknik atau misalkan kuliahnya di pertanian atau mungkin di fakultas-fakultas yang non ekonomi banget gitu ya. Jadi, eee, ya memang paling enggak gitu tadilah ya secara, big picture-nya kayak gitu tadi. Cuma memang yang terpenting adalah untuk UMKM, yang pertama adalah pastikan dulu ada uang yang dicatat gitu loh. Jangan sampai kita pusing mikirin debit kredit, ternyata uang yang dicatat nggak ada gitu loh. Jadi pastikan dulu uangnya ada yang dicatat, jangan sampai teman-teman udah pusing bikin laporan keuangan tapi nyata yang dicatat nggak ada kayak gitu. Dan kemudian pastikan uang yang dicatat itu ada uang masuk dan uang keluar gitu loh, uang masuk uang keluar. Karena, sekali lagi kalau yang dicatat cuma uang keluar aja, uang masuknya dikit, teman-teman juga pusing gitu loh, karena uangnya habis gitu loh, kan uangnya keluar terus nggak ada uang masuk, kayak gitu. Dan yang ketiga, ya pastikan dicatat, jangan sampai nggak dicatat. Dan kalau toh memang udah kita, yang tadi yang neraca dan kawan-kawan kita apa namanya, kita sedikit tunda kepemilikan atas laporan tersebut, tapi paling enggak sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang teman-teman bisa dapatkan, baik itu di Play Store atau mungkin, ya saya tahunya Play Store ya, karena kan sekarang zamannya HP-an gitu ya, Android semua semua kan ada ya di HP ya. Jadi, sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi, tidak cuma ini yang saya tidak meng-endorse, yang saya capture di sini, cuma kebetulan pas saya ngeklik, pas saya ngetik tentang keuangan yang muncul ini gitu loh. Jadi, kebetulan juga, buku warung itu dipakai sama beberapa teman saya, UKM gitu. Jadi, katanya mudah gitu, ya udah gitu. Nah, kalau saya personal, saya pakai catatan keuangan yang atas merah ini tadi. Cuma memang itu lebih keuangan pribadi sih teman-teman, bukan keuangan bisnis. Nah, kalau saya sih keuangan bisnisnya lebihnya pakai Microsoft Excel. Karena menurut saya Excel itu sebenarnya sudah sangat canggih ya. Sudah sangat canggih dalam artian dia itu bisa, kita sesuaikan dengan sesuai, ini kita, apa namanya, bisa disesuaikan dengan kondisi bisnis kita gitu loh. Jadi kalau pakai software itu kadang-kadang kita agak kesusahan ngutik dan agak malas ribet buat ngutak-ngutik atau harus apalagi kalau kita beli software berbayar gitu kan, kita harus ngontak dari penyelia software-nya kayak gitu. Ya nggak semua kayak gitu sih, cuma makanya kenapa saya lebih senang Excel, karena Excel itu kita bisa ngutak-ngatik sendiri dan kalau teman-teman nggak paham Excel juga sekarang tutorial di YouTube tuh banyak banget, teman-teman bisa belajar sesuai dengan kebutuhan teman-teman.
Nah, sekarang praktek berikutnya ini yang ini nanti bisa diminta kalau teman-teman ada berminat, ini nanti saya share filenya ke panitia, ke moderator, nanti biar kalau teman-teman berminat silakan bisa didapatkan kayak gitu. Ini yang saya gunakan untuk bisnis gitu ya, atau mungkin saya gunakan untuk di beberapa bisnisnya teman-teman yang saya support kayak gitu. Udah gini, ini sudah cukup, menurut saya ini sudah cukup banget ya. Ini yang tapi ini yang masih level awal ya, ini dan kebetulan memang kan saya mendampinginya UMK, mikro dan kecil, belum usaha menengah belum ada yang saya dampingi kebetulan. Jadi ini udah cukup banget, ini udah cukup. Jadi ini simple, menurut saya simple banget ya. Jadi misalkan apa nih, misalkan ini saya delete dulu, misalkan teman-teman misalkan beli Gentle Baby, oh sorry, sebelum beli Gentle Baby dulu, setor cash awalnya ya, setoran modal gitu ya, setoran modal. Nah, jadi misalkan teman-teman ini kalau yang pasti debit itu masuk, uang masuk, kredit itu uang keluar. Oh ini agak bentar. Pakai ini dulu aja. Nah, di D gini ya. Terus jenis transaksi, misalkan transaksinya tadi tuh modal ya, kan ini masih awal ya. Misalkan, oh ini saya hapus dulu. Misalkan modal 5 juta. Nah, terus kulak barang, kulak barang. Kan pasti ngeluarin uang kan, kalau ngeluarin uang itu kredit ya. Kredit gitu kan. Nah, ini misalkan kulaan gitu ya nama transaksinya kulaan. Apa bukan kulaan lah yang agak bagusan dikit apa ya. Pembelian barang dagang misalkan, sama aja ya sebenarnya. Cuma ini lebih enggak ke Jawa-Jawaan gitu. Nah, kemudian nih misalkan pembelian barang dagang misalkan kita kulaknya berapa? 2 juta. Udah, langsung ke kredit kan ya, langsung ke sini. Kemudian misalkan di sini apa lagi? Penjualan deh, penjualan. Misalkan konsumennya namanya Mita, pembelian Mita. Pembelian Mita. Berarti dapat duit dong kan pembelian ya. Ada yang beli ya. Nah, ini penjualan. Nah, penjualan misalkan dia beli 200.000. Nah, sorry, 2 juta. Nolnya kebanyakan. Udah. Pembelian Mita. Terus kemudian apa lagi? Pembelian Mita, kemudian apa ya? Bayar internet. Bayar internet. Misalkan internet transaksi ini jenis akunnya apa ya, jenis apa ini akun ini nanti penggolongan gitu ya. Jadi nanti setelah ini semua teman-teman isi misalkan sampai disesuaikan dengan kondisi bisnisnya teman-teman, apa transaksi yang dilakukan, nanti kemudian teman-teman mengklasifikasi jenis transaksi ini, klasifikasi transaksinya ya. Kalau dia kulakan ya udah pembelian barang dagang. Nah kan kulak ini, kulak itu. Misalkan kalau penjualan ya pasti penjualan kan. Nanti tinggal di kolom transaksi ini ditulisin namanya beli siapa. Misalkan ada Mita, ada Denny, ada Rosi, ada Yanti atau seperti apa atau siapa aja kayak gitu. Dan kemudian bayar internet ini misal apa ya? Biasanya kan kalau internet, listrik, telepon itu jadi satu ya. Listrik, telepon, internet. Ini kan beban-beban ya. Telepon, listrik, PDAM. Ini kan satu paket ya, satu keluarga besar kebutuhan hidup zaman now gitu ya. Telepon ini kalau zaman dulu telepon apa namanya? Telepon apa pakai pesawat. Nah, kalau dia teleponnya HP itu beli pulsa, beli paketan kayak gitu-gitu. Kemudian ini misalkan
bayar internet misalkan pakai berapa? Misalkan pakai Speedy, IndiHome gitu ya. Misalkan sekarang berapa? 310 ya? 310 kayak gitu. Kemudian apalagi? Oh, ada lagi pembelian oleh pembelian Dewi misalkan. Oh, dapat duit lagi penjualan. Nah, misalkan 100.000 kayak gitu. Nah, ini nanti setelah ini diisi sampai sesuai dengan kebutuhannya. Jelas ini pokoknya kalau dia masuk kas, kalau uang masuk tinggal dimasukin ke D, ini apa? Dipilih D, kalau uang keluar tinggal masukin ke K, ini tuh rincian transaksinya apa, yang jenis transaksi itu klasifikasi transaksinya apa kayak gitu. Dan dari sini kemudian nanti teman-teman direkap nih akunnya. Ngerekapnya ya tinggal di short aja, misalkan ini ya. Oh, penjualan nih, misalkan jenis transaksi. Oh, penjualan. Karena yang lebih dari satu transaksi kan penjualan ini. Ya masih penjualan ini kan cuma 5 transaksi aja ya. Nah, kan udah ke short nih, ya udah ini tinggal dikopas saja. Pembelian, di-copy, dimasukkan ke rekap akun. Copy yang values. Copy values, kalau mau tanggalnya di-copy sekalian juga boleh. Copy. Nah, terus nominalnya berapa nih tadi transaksinya? Oh, 200.000 sama 100.000. Di copy seperti ini. Nah, ini total 300.000 ini penjualannya. Nanti dari klasifikasi transaksi ini buat apa? Ini nanti digunakan untuk sesuai dengan kebutuhan usahanya teman-teman. Mau kebutuhan laporan seperti apa? Ini saya tunjukkan lagi file. Ini kalau memang teman-teman mau ini silahkan nanti saya share ke moderator nanti biar bisa biar di update di grup biar di share di grup. Yang jelas ini ya untuk ini yang real ya. Ini real dari salah satu klien saya sebuah warung. Nah, ini kan udah banyak banget nih sampai ini udah saya isi kemarin. Ini udah ratusan lah ya transaksinya. Ratusan. Nah, ini kan kemudian di summary kayak gini. Dirangkum seperti ini. Penjualan Sumbersari, penjualan terusan Surabaya. Jadi disatu-satukan gitu loh. Biar terklasifikasi semua transaksinya. Jadi diklasikan gini, ini juga sama sih. Hingga kemudian nanti outputnya seperti ini. Mau dibuat laporan seperti apa? Ini kebetulan teman saya itu suka yang dibikin persentase gitu. Jadi dia biar dia tahu gitu. Oh, karena dia warung lalapan ya. Jadi ternyata dia beli ayamnya waktu bulan tersebut habis 130 juta, di mana itu 33% dari nilai penjualannya kayak gitu. Atau nilai 45% dari pengeluaran. Ini sesuai dengan suka-sukanya teman-teman. Nanti mau dibikin apa aja laporan yang dibutuhkan. Tapi kalau standarnya laporan keuangan ya ini. Pertama adalah beban pokok penjualan ini HPP ya, ngitung HPP tadi itu ya. Karena kan nggak semuanya HPP itu, karena gini teman-teman, kan kecuali tapi kalau perdagangan gampang ya, perdagangan gampang. Misalkan kan tinggal dihitung aja, temulaknya berapa, yaudah itu disebut disebut sebagai beban penjualan atau HPP itu bisa. Cuma lebih baiknya itu kan ini. Jadi misalkan waktu itu dia kula 10 juta. Ternyata penjualannya misalkan 6 juta gitu ya. Dari 6 juta itu ternyata sisa barangnya itu ada senilai 7 juta. Jadi misalkan tadi berarti dia pembeli barang 10 juta, terus persediaan akhirnya itu masih sini 7 juta. Jadi dia beban pokok penjualannya 3 juta, kan penjualannya tadi 6 juta. Jadi dia memang ada margin 6 juta, ada margin 3 juta. Kemudian laporan laba rugi, ini sama seperti itu. Sudah sampaikan ya laporan-laporannya standar. Kemudian arus kas. Ini sih cuma 3 ini aja. Karena belum sampai neraca karena memang neraca itu harus ngitung aset ya, dan kebetulan karena teman saya itu agak susah ngitung
ngitung asetnya dia, ngitung peralatannya dia. Jadi dia tidak sanggup untuk saat ini dia belum sanggup untuk menghitung berapa nilai peralatan yang dia miliki. Karena kan kalau warung kan banyak banget, dia kompornya ada mungkin 10 atau 12. Dan itu kan macam-macam mulai dari merek dan tahun pembeliannya. Nah, itu yang jelas teman-teman semuanya memiliki laporan keuangan yang sesuai standar memang tidak langsung membuat bisnis Anda menjadi besar. Malah dengan membuat laporan keuangan, Anda mungkin, dan bukan mungkin ya, pasti akan merasa terrepotkan. Namun, semua perusahaan besar di seluruh dunia pasti laporan keuangannya sesuai dengan standar. Karena dengan punya laporan keuangan yang sesuai dengan standar, Anda bisa lebih objektif dalam melihat dan menganalisa bisnis kita. Orang yang Anda percaya bisa juga secara objektif dalam melihat dan menganalisa bisnis Anda, sehingga bisa memberikan saran dan masukan untuk pengembangan bisnis kita. Nah, karena angka-angka pada laporan keuangan hanya akan mengatakan apa yang terjadi, bukan yang diinginkan untuk terjadi. Tapi sekali lagi teman-teman, sebelum memiliki laporan keuangan standar, pastikan ya semuanya tercatat tadi itu. Dan sekarang sudah banyak sekali tools-tools yang bisa digunakan teman-teman untuk mencatat, minimal menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di handphonenya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman tadi mau menggunakan aplikasi Excel yang tadi saya share, ya monggo silakan. Itu nanti tinggal itu gampang sih, teman-teman sendiri juga bisa. Cuma kalau memang teman-teman udah pengen yang langsung pakai aja, ya nggak apa-apa. Nanti bisa saya share ke Mbak Ira, nanti biar Mbak Ira yang bisa di grup atau mungkin siapa aja yang berminat kayak gitu. Ya mungkin itu sekilas dari saya. Ini nomor handphone saya. Kemudian ini ada akun Instagram saya, cuma bukan akun Instagram pribadi sih, ini lebih ke akun publik ya, karena kan saya suka kebetulan saya udah berkeluarga, punya anak, kadang suka curcolannya ya di akun yang bapak rumah tangga itu ya, sama juga untuk mengafirmasi diri untuk menjadi bapak yang lebih baik kayak gitu. Dan ada lagi konsultan keuangan UKM ini memang agak lama tidak saya update karena memang saya belum sempat ngupdate ya, karena memang bikin 2 akun Instagram itu memang agak susah dan butuh waktu ternyata. Ya mungkin itu saja dari saya. By the way ini saya kan masih slide share ya? Oh udah masih slide share ya. Maaf. Oke, jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, monggo saya kembalikan ke Mbak Ira. Oke, Pak Aam, terima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya, boleh banget. Bisa on videonya. Mbak Eta itu. Ya, silakan, Mam Eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menyinggung tentang gaji ya Pak ya. Untuk gaji itu lebih baik itu kan masih dijalankan sendiri. Jadi untuk gaji itu lebih baik dalam persentase laba atau lebih baik itu nominalnya tetap. Mengingat kalau misalnya nanti kan cita-citanya ingin bisnisnya besar, punya karyawan. Otomatis kan kalau misalnya punya karyawan kan berapapun labanya kan gaji yang dikeluarkan tetap seperti itu. Itu lebih baik diawali di awal seperti ini atau nanti setelah bisnisnya agak besar gitu. Terima kasih. Iya, langsung saja Mbak ya. Untuk masalah gaji memang dilemanya ketika teman-teman masih awal dan ingin sesuai dengan yang biasanya berlaku kayak gitu. Tapi memang sekali lagi dikembalikan ke kondisi keuangannya, kondisi sales-nya seperti apa, kondisi cash-nya yang dimiliki seperti apa. Tapi kalau saran saya untuk awalan lebih baik Mbak Etanya bisa misalkan margin penjualannya misalkan
40%, bisa mungkin 20 atau 15%. Itu hak happy-nya Mbak Eta gitu ya. Cuma itu nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Pasti nanti bakal perlu revisi, apalagi kalau sudah punya karyawan kayak gitu. Dan harapannya kan seperti itu kan. Cuma untuk awalan ketika masih jalanin sendiri ya wis itu aja gitu loh. Karena kan lagi ini kan bisnisnya Mbak Eta sendiri gitu loh. Jadi terserah sebenarnya mau dipakai mau apa? Margin mau dipakai semua ya nggak apa-apa. Cuma kan balik mana ini kan harapannya memang kita ada perencanaan yang kalau memang kita ada sumber lain yang bisa kita jadikan gantolan, kita jadikan sebagai pegangan, yaitu jadi untuk bisnis ini untuk ininya aja, untuk happy-nya dulu aja, karena kan kalau 15% kan nilainya nggak terlalu tinggi, apalagi misalkan penjualannya juga belum terlalu ini. Cuma itu kan nanti terus bertambah. Kalau bisa sih memang modal awal itu bisa mungkin ada kenaikan, dan caranya biar ada kenaikan gimana? Ya caranya biar labanya nggak diambil semua gitu loh. Nah itu sih mungkin Mbak Eta ya. Mungkin ada yang tanya lagi nih teman-teman. Ada lagi nggak nih yang mau tanya? Bisa langsung on video. Kalau nggak ada, kita langsung kuis saja ya, karena nanti yang bisa jawab kuisnya bisa dapat door prize menarik. Yang pertama nih, pertanyaan pertama. Apa aja sih sebenarnya kendala UMKM? Yang bisa jawab bisa langsung raise hand sama on video ya. Ada yang bisa jawab? Oke, lanjut pertanyaan kedua aja ya. Manfaat punya laporan keuangan sesuai standar itu apa aja sih? Ayo jawab yuk. Nanti kalau nggak ada yang jawab, ini door prize-nya nggak keluar nih. Lumayan loh door prize-nya. Bisa dapat diskon 50%, bisa dapat cash voucher OVO. Mbak mau jawab? Ya. Keuntungannya kita bisa tahu laporan arus kasnya, maksudnya kita bisa tahu sampai mana bisnis kita berjalan. Jadi kas kita ada berapa, terus utang kita ada berapa, modal kita bertambah jadi berapa atau berkurang jadi berapa. Terus yang kedua, kita mempersiapkan bisnis kita untuk bisa menjadi lebih besar. Karena tadi yang seperti dibilang bahwa semua perusahaan besar di seluruh dunia itu pasti menerapkan pencatatan keuangan sesuai standar. Terus yang ketiga, keuntungannya lagi, sudah ya.
sepertinya. Ya, betul. Wah, pasti nyatet nih tadi dan nyimak baik-baik nih. Oke, selamat Mam Eta. Nanti klaim door prize-nya bisa langsung chat admin ya. Oke, pertanyaan ketiga. Mam Dania kalau mau jawab bisa langsung on video ya. Pertanyaan yang ketiga, sebenarnya laporan yang sesuai standar itu ada berapa dan apa aja sih? Yang mau jawab bisa langsung on video. Iya, Mam Eta boleh. Ada 4. Tadi ada laporan arus kas, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, sama neraca. Ya, betul. Mam Dania kalau mau jawab juga boleh nih. Biar dapat door prize-nya juga. Sama Mbak, udah dijawab. Kalah cepet ya Ya, rasanya. nggak apa-apa, jawab aja. Neraca, laporan perubahan modal, terus laporan laba rugi, sama laporan apa tadi? Kas. Arus kas ya? Ya. Arus kas. Ya. Laporan arus kas. Oke, betul. Nanti klaim hadiahnya bisa langsung chat admin seperti biasa ya. Makasih ya Mbak. Oke. Oke, alhamdulillah hari ini kelasnya berjalan dengan lancar. Terima kasih buat Pak Aan yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmunya, dan teman-teman semuanya juga terima kasih udah mau join. Di akhir acara kita on video semuanya dulu ya. Mau di screenshot dulu. Ya, untuk bahan dokumentasi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga bisnisnya semakin maju, banjir orderan juga. Semangat terus dan terima kasih. Saya tutup kelas hari ini. Sampai jumpa di channel kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.